Para astronom mungkin telah menemukan indikasi planet baru yang tersembunyi di tata surya kita. Namun, ini bukanlah planet 9 yang sulit dipahami. Sebuah investigasi terbaru yang dilakukan oleh Universitas Princeton menunjukkan keberadaan planet Y, benda langit yang lebih kecil dan lebih dekat yang mungkin secara halus mengubah orbit objek-objek sabuk Kuiper yang jauh. Jika tervalidasi, ini akan menandai penambahan planet baru pertama ke tata surya kita sejak penemuan Neptunus. Dalam video ini, kita akan membahas sifat planet Y, alasan dibalik keyakinan para ilmuwan akan keberadaannya, dan langkah-langkah selanjutnya dalam pencariannya. Mari kita mulai. Konsep planet tersembunyi bukanlah fenomena baru. Selama lebih dari 100 tahun, para astronom telah berteori bahwa dunia tersembunyi di luar Neptunus dapat menjelaskan pergerakan aneh entitas-entitas langit yang jauh. Penemuan Pluto pada tahun 1930 awalnya meredakan rasa ingin tahu tersebut. Namun, seiring dengan semakin majunya pengamatan, masa minimalnya tidak cukup untuk menjelaskan anomali yang tersisa. Saat ini, temuan-temuan baru menunjukkan kemungkinan adanya benda-benda langit tambahan di luar pengetahuan kita saat ini. Pada bulan Agustus 2025, astrofisikawan Princeton Amir Siraj bersama Christopher Chiba dan Scott Termaine merilis artikel yang telah ditinjau sejawat di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society yang menyajikan planet Y, sebuah planet dugaan yang berpotensi mengorbit pada jarak 100 hingga 200 unit astronomi (AU) dari matahari. Tim tersebut meneliti orbit lebih dari 150 objek sabuk Kuiper. Setelah memperhitungkan dampak Neptunus, mereka mengamati sesuatu yang ganjil. Bidang orbit objek-objek yang terletak antara 80 dan 200 unit astronomi menunjukkan kemiringan yang konsisten. Meskipun distorsi ini kecil, distorsi ini memiliki signifikansi statistik dan menunjukkan keberadaan objek masif yang tak terlihat. Untuk memperhitungkan pengamatan ini, tim tersebut menyusun beberapa skenario. Mereka mempertimbangkan resonansi gravitasi di antara KBO, pengaruh pasang surut Bima Sakti, dan pertemuan bintang sebelumnya. Namun tidak ada yang sesuai dengan klasifikasi yang diamati serta satu planet yang mengorbit. Perhitungan mereka menunjukkan massa berkisar antara 25 hingga 450 kali massa Pluto, dan ukurannya mendekati ukuran benda langit yang terletak antara Merkurius dan Mars, mengikuti lintasan yang miring 10 hingga 15 derajat dibandingkan bidang utama tata surya. Ini menunjukkan bahwa planet ini lebih kecil dan lebih dekat daripada planet 9 yang banyak dibahas, yang diperkirakan memiliki massa antara 5 hingga 10 kali massa bumi dan berjarak sekitar 600 unit astronomi. Hingga saat ini, belum ada teleskop yang secara visual mengonfirmasi keberadaan planet Y. Bukti yang ada masih bersifat gravitasi, dilihat sebagai tanda matematis dalam struktur sabuk Kuiper. Meskipun demikian, pola ini cukup akurat sehingga banyak astronom kini menganggap hipotesis ini sebagai pernyataan yang kredibel dan dapat diuji, alih-alih sekadar spekulasi. Jika planet Y benar-benar ada, hal itu akan mematahkan anggapan bahwa keluarga planet tata surya berakhir dengan Neptunus. Keberadaannya menunjukkan bahwa tata surya awal membentuk lebih banyak benda langit substansial daripada yang diasumsikan sebelumnya, dengan beberapa di antaranya masih bertahan di orbit yang jauh. 3 skenario utama pembentukannya telah muncul. Pertama, teori penyintas asli mengusulkan bahwa planet Y terbentuk di dekat planet-planet raksasa dan tergeser keluar selama fase-fase awal evolusi tata surya yang penuh gejolak. Kedua, sebuah objek teramati, yaitu planet antar bintang yang bergerak dan cukup dekat dengan matahari sehingga terperangkap dalam medan gravitasinya. Ketiga, sebuah pasangan planet 9, sebuah benda yang lebih kecil yang bersama planet 9 berkontribusi pada pembentukan struktur sabuk Kuiper. Setiap klarifikasi akan memperkenalkan aspek tambahan pada teori kita mengenai perkembangan dan pergerakan planet. Massa planet Y yang diprediksi memiliki relevansi ilmiah yang penting. Sebuah benda langit dengan massa yang merupakan sebagian kecil dari massa bumi pada jarak antara 100 dan 200 unit astronomi akan memiliki gaya gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya sendiri. Ini merupakan pedoman mendasar untuk diklasifikasikan secara resmi sebagai planet menurut kriteria Persatuan Astronomi Internasional yang ditetapkan pada tahun 2006. Dengan massa yang diperkirakan sekitar 50 kali lebih besar daripada Pluto, planet ini akan memenuhi syarat sebagai planet peni, alih-alih planet katai. Validasi planet semacam itu juga akan meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika yang ada di sabuk Kuiper. Sabuk itu sendiri tidak seragam. Objek-objek di dalamnya menunjukkan sudut dan kemiringan yang berkelompok yang menunjukkan potensi pengaruh gaya luar. Planet Y mungkin memberikan alasan gravitasi yang jelas untuk fenomena ini. Namun tidak semua astronom yakin akan hal ini.
Beberapa berpendapat bahwa distorsi yang teramati dapat muncul secara alami dari gabungan pengaruh gravitasi dari banyak benda yang lebih kecil. Yang lain berpendapat bahwa data statistik yang terbatas dan bias observasi dapat mendistorsi keselarasan yang dipersepsikan. Meskipun demikian, model Princeton mereplikasi data yang teramati dengan asumsi yang diminimalkan, yang membuat teori ini tetap meyakinkan secara ilmiah. Jika terkonfirmasi, planet Y akan menjadi bagian penting yang hilang, yang menunjukkan bahwa proses pembentukan planet berlanjut dengan lancar ke area-area terpencil, alih-alih berhenti tiba-tiba setelah Neptunus. Lebih luas lagi, hal ini akan menyoroti bahwa bahkan di dalam tata surya kita, masih banyak hal yang belum terungkap. Penilaian utama planet Y akan berasal dari data observasi. Observatorium Vera Rubin di Chili yang akan segera memulai operasi penuhnya dirancang khusus untuk jenis eksplorasi ini. Survei warisan ruang dan waktu yang dikenal sebagai LSST akan memotret seluruh belahan langit selatan setiap beberapa malam, menangkap entitas redup dan bergerak lambat di tepi tata surya. Pada jarak 100 hingga 200 unit astronomi, planet Y akan sangat redup, mungkin 1.000.000 kali kurang terang daripada yang terlihat oleh mata telanjang, dan hanya akan bergeser beberapa detik busur. Namun pemantauan berkelanjutan dan teknik pemrosesan data canggih LSST dapat mengungkap pergerakannya selama beberapa bulan atau tahun. Jika planet Y memang ada, LSST dapat mengamatinya secara langsung maupun tidak langsung dengan meningkatkan pemetaan objek sabuk Kuiper yang jauh yang orbitnya mencerminkan pengaruh gravitasinya. Apapun metodenya, informasi yang dikumpulkan di tahun-tahun mendatang akan mengonfirmasi atau membantah teori tersebut. Jika planet itu ditemukan, konsekuensinya akan signifikan. Ini akan menandai penemuan planet baru pertama dalam hampir 200 tahun, yang menegaskan bahwa tata surya kita jauh lebih luas dan lebih rumit daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ini juga dapat menjelaskan alasan mengapa komet berperiode panjang tertentu mendekati matahari dari lintasan yang tidak biasa, dan akan menyumbangkan titik data baru untuk meneliti pembentukan dan perkembangan sistem planet di wilayah lain galaksi. Temuan ini juga akan menyelesaikan diskusi publik yang telah berlangsung lama mengenai definisi planet. Pluto ditetapkan sebagai planet katai karena kegagalannya membersihkan zona orbitnya. Benda seukuran Mars yang terletak pada 100 unit astronomi akan dengan mudah memenuhi semua kriteria planet, memulihkan keseimbangan pada struktur luar tata surya. Namun jika LSST tidak menemukan bukti planet Y, hasilnya akan tetap signifikan. Para astronom akan meninjau kembali dinamika sabuk Kuiper, mungkin menghubungkan distorsinya dengan efek dari massa terdistribusi atau pertemuan bintang sebelumnya. Pencarian itu sendiri akan mengungkap ribuan benda langit minor baru yang akan meningkatkan pemahaman kita tentang pinggiran tata surya. Kedepannya, planet Y telah memicu percakapan tentang potensi eksplorasi luar angkasa. Dengan peningkatan teknologi propulsi, misi-misi di masa depan dapat melakukan perjalanan melewati Neptunus untuk menyelidiki secara langsung area-area terpencil ini, terlepas dari keberadaan planet tersembunyi. Implikasi yang lebih luas adalah kemajuan ilmiah terjadi melalui eksplorasi, alih-alih melalui kebenaran yang telah mapan. Setiap anomali memicu penyelidikan lebih lanjut, dan bahkan hasil negatif pun turut memperkaya pengetahuan kita. Meskipun planet Y belum terkonfirmasi, pencarian terus berlanjut. Ada atau tidaknya planet ini, penyelidikan ini memperdalam pemahaman kita tentang pinggiran tata surya. Terkadang, perjalanan menuju penemuan memberikan wawasan yang sama luasnya dengan penemuan itu sendiri. Sekian untuk episode hari ini, sampai bertemu di episode berikutnya.